Selamat siang Bu Tanti, saya Marcel Aventinarta kelas 101 dan hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Jawa Timur berjudul Cindelaras. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan jenggala, hiduplah seorang raja bernama Raden Putra. Ia mempunyai seorang permaisuri bernama Chandramaya dan seorang selir bernama Sri Kanti. Kedua istri tersebut sangat cantik, namun si selir mempunyai sifat yang sangat iri hati terhadap permaisuri. Kedua istri raja tinggal di istana yang megah. Dan karena iri hati, sang selir mulai merencanakan kejahatan untuk menggantikan posisi permaisuri. Ia bekerja sama dengan tabib istana untuk melaksanakan rencana jahatnya. Tabib, saya butuh bantuanmu. Saya minta Anda menyingkirkan permaisuri itu. Aku tidak mau cintaku terbagi, ujar sang selir. Tabib pun menjawabnya, baik, tentu akan saya bantu bila saya diberi upah yang cukup. Mereka memulai rencana. Malamnya sang selir pura-pura sakit. Raja segera memanggil tabib. Dan setelah pemeriksaan, raja pun bertanya, apa yang terjadi pada selirku, tabib? Paduka, ada seseorang yang telah menaruh racun pada minuman selir, jawab tabib. Siapa yang berani melakukan ini pada selirku sendiri? Tanya sang raja. Yang melakukan ini padaku adalah permaisurimu sendiri. Sepertinya permaisuri ingin membunuhku agar kasih sayang baginda hanya kepadanya dan kekuasaan kerajaan jatuh ke tangannya, jawab selir raja. Mendengar apa yang dikatakan selir, raja sangat marah dan langsung memerintahkan Pati untuk mengusir permaisuri yang sedang mengandung itu dan membunuhnya di hutan. Permaisuri, aku tidak akan membunuhmu, namun hamba akan memberitahu kepada raja bahwa Anda sudah mati dibunuh. Terima kasih, Pati, engkau sungguh baik. Setelah beberapa bulan, permaisuri tinggal di dalam hutan. Ia pun melahirkan seorang anak laki-laki dan ia namai Cindelaras. Anak itu bertumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Dan suatu hari, ketika Cindelaras sedang asyik bermain, seekor Raja Wali menjatuhkan sebutir telur tepat di sebelah Cindelaras. Cindelaras membawa telur tersebut dan setelah menetas, keluarlah seekor ayam. Ayam tersebut Cindelaras rawat setiap hari sampai tumbuh menjadi seekor ayam yang kuat dan kekar. Namun, suara kokoknya sangat aneh. Kokoroyo, tuanku Cindelaras, rumahnya di dalam hutan belantara. Atap rumahnya terbuat dari daun kelapa. Ayahnya Raden Putra, Raja Jenggala. Bunyi kokok ayam Cindelaras. Cindelaras sangat terkejut dan langsung memberitahu ibunya. Ibunya pun juga sama terkejutnya. Dan akhirnya pun ibunya memberitahu segalanya kepada Cindelaras. Mendengar cerita ini, Cindelaras memutuskan untuk pergi ke istana untuk menemui ayahnya. Setelah membujuknya beberapa kali, akhirnya Cindelaras pun diizinkan pergi. Ia membawa ayamnya dan di tengah perjalanan, Cindelaras bertemu dengan orang-orang yang sedang mengadu ayam. Mereka melihat Cindelaras membawa ayam jagonya. Hei kau, apakah berani melawan ayam jagoku yang kuat ini? Tanya seseorang dari mereka. Baiklah, jawab Cindelaras. Ternyata ayam jago milik Cindelaras dapat mengalahkan lawan. Setelah beberapa kali diadu, ayamnya pun tidak dapat dikalahkan. Berita tentang kehebatan ayam jagonya Cindelaras pun tersiar hingga telinga Raja Raden Putra. Raja langsung menyuruh patinya mengundang Cindelaras ke istana. Paduka, hamba menghadapmu, kata Cindelaras dengan sopan. Anak ini sangat tampan dan cerdas. Sepertinya dia bukan dari kalangan biasa, ujarnya dalam hati.
Akhirnya diadulah ayam jantan milik Cindelaras melawan ayam jantan milik raja. Raja berkata, "Jika kau kalah, kau harus menerima hukuman. Namun jika kau bisa menang melawan ayam jago saya, akan saya berikan setengah dari kekayaan saya kepadamu." Cindelaras pun menjawab, "Baiklah." 2 ekor ayam jantan bertarung dengan sangat gagah, dan dalam beberapa menit Cindelaras pun mengalahkan ayam jantan milik raja. Penonton pun bersorak memberi selamat kepada Cindelaras. "Baiklah, aku mengakui kalah. Akan kuserahkan setengah kekayaanku kepadamu, Cindelaras. Namun, siapa sih kamu ini sebenarnya?" Cindelaras langsung membungkuk dan membisikkan sesuatu kepada ayamnya. Beberapa menit kemudian, ayam jantan tersebut mengeluarkan suara. "Kokoryo, tuanku Cindelaras, rumahnya di dalam hutan, atapnya terbuat dari daun kelapa, ayahnya Raden Putra." Ayam jantan itu berkokok berulang-ulang. Raden Putra pun sangat terkejut mendengar suara kokok ayam Cindelaras. "Benarkah itu?" tanyanya dengan heran. "Benar sekali, Baginda. Hamba Cindelaras, putra dari permaisuri Baginda." Raja Raden Putra langsung memanggil Pati. Pati pun memberitahu kebenarannya kepada raja. "Aku sudah melakukan kesalahan besar dan memberikan hukuman kepada permaisuri yang tidak bersalah. Akan aku berikan hukuman yang setimpal kepada selir dan tabib itu," ucapnya menyesal. Raja Raden Putra langsung memeluk Cindelaras dan meminta maaf atas semua kesalahannya itu. Raden Putra dan Pati langsung pergi ke hutan untuk menjemput permaisuri. Akhirnya Raja Raden Putra, permaisuri, dan Cindelaras hidup bersama dan bahagia. Setelah Raja Raden Putra meninggal, Cindelaraslah dinobatkan sebagai raja. Pesan moral dari cerita rakyat ini adalah kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan, maka jangan pernah memfitnah orang. Dan jangan asal menerima informasi dari orang lain. Carilah bukti dahulu apabila mendapatkan informasi dari orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.